Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita kembali belajar pada mata kuliah manajemen sekolah kejuruan. Dan hari ini saya akan mengajak kalian untuk belajar pada bab manajemen pembiayaan pada sekolah menengah kejuruan. Saya berharap agar Anda dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti materi perkuliahan ini. Para mahasiswa, kita mulai sekarang dari pengertian tentang manajemen pembiayaan atau manajemen keuangan. Adalah sebuah rangkaian aktivitas yang mengatur dan mengelola keuangan pada lembaga pendidikan atau pada sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan pada lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, selanjutnya para mahasiswa, apabila manajemen keuangan pendidikan itu berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan waktu yang ditentukan, maka akan membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, apa sih tujuannya dari manajemen pembiayaan ini? Yang pertama adalah menjamin agar dana yang tersedia itu dapat dipergunakan untuk kegiatan lembaga pendidikan atau sekolah dan menggunakan kelebihan dana itu untuk diinvestasikan kembali. Bagaimanapun juga yang namanya keuangan itu terbatas, baik pendapatannya maupun pengeluarannya. Oleh karena terbatas, maka harus dikelola. Dan yang menjadi perbedaan dalam memanage keuangan di sekolah itu, apabila ada kelebihan dari sisa tahun anggaran sebelumnya, nah sisa itu digunakan untuk diinvestasikan kembali, diputar kembali. Yang kedua tujuannya adalah memelihara barang-barang atau aset di sekolah agar terjamin ketersediaan dan kebermanfaatannya. Yang ketiga adalah untuk menjaga agar peraturan serta praktek penerimaan keuangan, pencatatan dan pengeluaran uang yang ada di sekolah itu diketahui dan dilaksanakan. Nah, ada 3 ruang lingkup kalau kita bicara tentang manajemen keuangan atau manajemen pendanaan, pembiayaan di sekolah. Yang pertama adalah penyusunan perencanaan anggaran, atau biasa orang menyebutnya dengan istilah budgeting. Yang kedua adalah pembukuan atau accounting, dan yang ketiga adalah pemeriksaan atau orang menyebutnya dengan auditing. Nah, apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat perencanaan atau budgeting? Yang pertama adalah tentu merencanakan anggaran. Di sini tentu kita merencanakan pengeluaran dan juga pendapatan atau sumber-sumber keuangan yang dapat digunakan untuk tahun anggaran terencana. Yang kedua, mempersiapkan anggaran. Yang ketiga adalah mengelola pelaksana anggaran. Dan yang ketiga adalah menilai pelaksana anggaran. Yaitu menilai pelaksana, berarti orangnya, dari pelaksanaan anggaran dalam melaksanakan suatu anggaran tahun kapital. Selanjutnya para mahasiswa, apa sih yang dilakukan dalam tugas accounting atau pembukuan? Yang pertama adalah ketatausahaan. Yang namanya accounting itu adalah ketatausahaan. Yang kedua adalah menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang atau duit. Sementara untuk auditingnya adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendahara sekolah kepada pihak-pihak yang berwenang.
Jadi auditor itu urusannya dengan pertanggungjawaban. Nah, untuk dapat melaksanakan audit memang diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dari sebuah standar. Dalam melakukan auditing, seorang auditor keuangan ini memang dasarnya adalah standar yang telah digunakan dan ditetapkan oleh sekolah itu. Nah, para mahasiswa, kalau kita hari ini belajar tentang manajemen keuangan pada sekolah, dapat saya sampaikan bahwa ada tiga aspek dari jenis pembiayaan yang ada di sekolah. Yang pertama adalah biaya investasi. Biaya investasi itu biaya yang hubungannya dengan sarana prasarana, hubungannya dengan pengembangan sumber daya manusia, misalnya diklat guru, kemudian kompetensi guru, kemudian pelatihan oleh guru dan tulmen misalnya, itu adalah biaya investasi. Atau juga yang masuk di biaya investasi itu adalah modal kerja tetap. Nah, yang kedua adalah biaya operasi. Biaya operasi itu ada dua. Biaya operasi non personal dan biaya operasi personal. Biaya operasi personal itu digunakan untuk menggaji guru dan karyawan dan teknik. Kemudian biaya operasi non personal itu adalah yang menyangkut tentang misalnya sarana dan prasarana pemeliharaan yang kecil, misalnya ada genteng yang bocor, kemudian pintu yang rusak, itu masuk biaya operasi non personal. Kemudian biaya konsumsi, biaya pajak, biaya air, biaya praktek yang habis pakai, ya. Bukan mesin ya, kalau mesin itu biaya investasi, tapi kalau misalnya beli bensin untuk praktek, beli oli untuk praktek, itu adalah biaya operasi non personal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah biaya personal. Nah, ini adalah siklus para mahasiswa, siklus implementasi dari manajemen pendanaan dari sekolah. Yang pertama diawali dengan perencanaan dan penganggaran RKS. RKS itulah rencana kerja sekolah, atau biasa juga orang menyebutnya dengan RKS atau rencana kerja dan anggaran sekolah. Nah, setelah perencanaan, setelah penganggaran itu sudah disetujui, maka dilaksanakan oleh orang-orang yang punya kepentingan, yang punya tugas sesuai dengan tupoksinya. Kemudian dari pelaksanaan dilakukanlah MONEF. MONEF itu dilakukan pada saat pelaksanaan. Artinya penganggaran itu belum selesai. Kalau penganggaran itu selesai, itu namanya pelaporan. Habis pelaporan itu digunakan untuk merancang kebutuhan anggaran pada tahun berikutnya. Terus-menerus begitu dilakukan oleh sekolah. Nah, kemudian para mahasiswa, ada beberapa asas dalam penyusunan, di dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sekolah. Yang pertama adalah asas plafon. Asas plafon itu adalah anggaran belanja yang boleh diminta itu tidak boleh melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Jadi angka-angkanya kegiatan ABA itu sudah ada rupiahnya, dan rupiahnya itu tidak boleh melebihi angka yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu. Itu namanya asas plafon. Kemudian asas pengeluaran. Asas pengeluaran ini adalah berdasarkan mata anggaran. Artinya bahwa pengeluaran pembelajaran harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan. Ada jenis-jenis mata anggaran.
dan itu akan muncul rupiah. Dan mata anggaran itu sesuai dengan pengeluaran. Yang selanjutnya adalah asas tidak langsung. Asas tidak langsung itu bendahara semuanya tersentral di bendahara. Setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran. Yang berhak membayar dari pengeluaran-pengeluaran itu adalah bendahara sekolah, bukan masing-masing lembaga yang ada di sekolah itu. Nah, selanjutnya para mahasiswa ada fungsi anggaran pendidikan. Jadi anggaran pendidikan itu itu mempunyai fungsi. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Jadi rencana kerja itu hubungannya dengan anggaran. Dari anggaran itulah maka organisasi itu akan dapat diketahui kerjaan apa saja yang akan dilakukan dalam tahun ke depan. Perencanaan. Kemudian yang kedua adalah pengendalian. Pengendalian antar bidang atau antar lembaga yang ada di sekolah. Misalnya adalah Waka 1, Waka 2, Waka 3, kemudian Lab 1, Lab 2, Lab 3. Pengendalian dari pekerjaan itu dilakukan melalui anggaran pendidikan. Yang kedua adalah alat koordinasi dan komunikasi antar struktural. Kemudian yang keempat adalah alat penilaian kerja. Ini misalnya semuanya bidang kelembagaan sudah ada anggarannya. Apabila anggaran itu belum terserap, maka pelaku kepentingan itu tidak bisa bekerja dengan efektif dan efisien karena ada duit tapi tidak dibelanjakan. Yang kelima adalah alat efisien atau motivasi dalam bekerja itu, dan yang selanjutnya yang keenam adalah alat otorisasi dari kelembagaan, khususnya adalah dari sekolah. Nah, kemudian ada beberapa tahapan penyusunan anggaran. Yang pertama tentu adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi ini adalah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Kedua, mengidentifikasi estimasi dari sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk tahun anggaran. Yang kedua adalah penyusunan. Penyusunan ini meliputi menyusun perkiraan atau estimasi dari kebutuhan dana yang akan dibutuhkan oleh suatu sekolah. Yang kedua, dalam penyusunan ini juga menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang. Artinya dari lembaga-lembaga yang di bawah sekolah, misalnya dari lab, kemudian prodi, kemudian Waka 1, dan seterusnya, bidang-bidang yang ada di sekolah itu menganggarkan, mengusulkan, dan kemudian akan mendapatkan persetujuan. Kemudian yang ketiga adalah revisi atau bila ada, karena penyusunan anggaran itu meliputi atau menyangkut beberapa bidang kerja, bidang kelembagaan, maka biasanya juga tidak bisa sekali jadi, pasti ada beberapa yang menjadi pertimbangan, dan itu ada revisi. Dan yang keempat adalah pengesahan. Nah, pengesahan ini mulai dari kepala sekolah, kemudian kalau swasta dari yayasan, dan dia juga sesuai dengan aturan adalah disahkannya dari komite sekolah. Nah, sebenarnya para mahasiswa untuk instansi atau SMK yang negeri ada pedoman dari pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Aturannya yang negeri sudah ada. Kalau swasta tergantung dari yayasannya. Semuanya yang menentukan adalah yayasan. Nah, kemudian para mahasiswa, tanggung jawab pembiayaan pendidikan itu sebenarnya dari siapa?
Untuk SMK para mahasiswa, yang pertama tanggung jawab pembiayaan itu berada di pemerintah pusat, biasanya berupa BOS gitu ya. Kemudian karena organisasi SMK itu di bawah naungan pemerintah provinsi, maka juga pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikan. Dan yang ketiga adalah dari masyarakat berupa SPP, iuran pembangunan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab dari bantuan pihak asing yang tentu tidak mengikat. Dan yang kelima adalah sumber-sumber lain yang sah, salah satunya adalah misalnya dari koperasi, misalnya unit kerja, teaching factory, atau networking dengan IDUKA dan sebagainya. Itu adalah sumber-sumber pembiayaan yang sah yang masuk dalam slide ini. Nah, kita mengenal para mahasiswa beberapa tahun ini yang namanya BOS. Sedikit saya sampaikan di sini, BOS itu adalah salah satu program pemerintah. Di sini adalah pemerintah pusat yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non-personal. Tadi saya katakan biaya personal dan non-personal sudah saya jelaskan di slide yang kedua. Bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun. Karena pemerintah mempunyai program wajib belajar 9 tahun, maka pemerintah menyediakan bantuan. Bantuan itu berupa BOS atau dana BOS. Selanjutnya para mahasiswa, inilah yang dikategorikan yang tidak diizinkan dana BOS digunakan, yaitu biaya operasi non-personal. Misalnya untuk biaya alat tulis, biaya habis pakai, biaya pemeliharaan ringan, biaya daya jasa itu misalnya listrik, PAM, dan sebagainya itu ya. Kemudian biaya asuransi, biaya konsumsi, biaya transportasi, biaya pelaporan, biaya uji kompetensi ini tidak boleh. Tapi sebenarnya ada permen juga yang mengizinkan biaya operasional non personal ini sekarang diizinkan, tapi maksimal adalah 20% dari dana BOS yang ada. Nah, apa sih tujuan BOS? Yang pertama, membantu biaya operasional sekolah non personalia ya. Yang kedua adalah menaikkan angka partisipasi kasar agar masyarakat itu terjangkau, agar masyarakat yang tidak mampu tidak ada alasan untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah, karena kualitas itu selalu membutuhkan pembiayaan dan itu disediakan untuk itu. Kemudian mengurangi angka putus sekolah, khususnya orang-orang yang berekonomi menengah ke bawah. Selanjutnya para mahasiswa, tadi sudah saya sampaikan ya, sumber pendanaan sekolah dari pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah, undang-undang, dari masyarakat atau wali murid, dari usaha mandiri, dari yayasan. Dari yayasan itu kalau swasta. Kalau swasta itu tentu dari yayasan. Kemudian kerjasama dengan judi, partai masyarakat, dan sumbangan yang tidak mudah. Nah, selanjutnya para mahasiswa, ini adalah tahapan bagaimana menyusun anggaran rencana anggaran sekolah. Di dalam slide ini sebenarnya ada tahap 1 dan tahap 2. Ini dimulai dari saat kita sekolah itu kan ada yang namanya rencana strategis. Dalam pertemuan yang kedua telah kita bahas. Nah, pada saat rencana strategis disusun itu ada visi, ada misi, ada tujuan di situ. Nah, tujuan itu perlu pendanaan. Sebenarnya antara Renstra, kemudian Renov, kemudian RKAS itu nyambung secara keseluruhan. Nanti kita lihat sekarang. Dimulai dari visi, misi, dan tujuan. Artinya untuk sampai ke visi yang diharapkan sekolah itu, sekolah membutuhkan anggaran. Dari situ, dari Renstra, kemudian kita juga kemarin belajar tentang
MBS, manajemen berbasis sekolah. Lah, hasil dari penerapan manajemen berbasis sekolah itu tersusunnya rencana-rencana operasional. Lah, operasional di sekolah itu berupa program-program sekolah dalam beberapa tahun yang telah ditentukan. Apa sih yang disebut dengan program? Program itu ada rencana aksi yang dibiayai oleh lembaga pendidikan atau sekolah dalam rangka untuk mencapai tujuan sekolah. Ada program-program hasil dari implementasi MBS, yaitu berupa program-program. Nah, program-program inilah yang pada akhirnya akan menentukan berapa rupiah yang harus dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan sumbernya dari mana itu pada tahap arena. Sehingga pada akhirnya tersusunlah yang namanya rencana kerja tahunan atau rencana kerja anggaran sekolah. Nah, sekali lagi para mahasiswa, rencana kerja anggaran sekolah itu dalam rangka mencapai tujuan dari sekolah. Jadi rencana strategis, kemudian rencana operasional, rencana kerja anggaran sekolah itu secara keseluruhan. Jadi ini memang tugas dari seorang manajer sekolah atau kepala sekolah harus mampu menyusun ketiga-tiganya. Nah, di dalam tahap penyusunan anggaran sekolah ini tentu ada menetapkan program berikut dengan rupiah yang dikeluarkan dan sumber dana, menetapkan program itu jadwalnya ya. Kemudian jadwal rencana kerja tahunannya, mulai dari kapan dan itu kapan akan dimulai dan kapan akan selesai. Di dalam RKS itu termuat semua. Nah, para mahasiswa, kalau di dalam penyusunan RKS itu tidak ada kelima ini, maka RKS tidak bisa disusun. Apa itu? Yang pertama adalah belum menyusun rencana kerja. Renopnya tidak ada, maka RKS-nya tidak bisa tersusun. Renopnya itu Renstranya tidak ada, maka renopnya tidak ada. Kalau renopnya tidak ada, maka RKS-nya pun tidak ada. Jadi tidak mungkin sekolah itu bisa menyusun RKS ini tanpa ada Renstra, tanpa ada renov. Artinya RKS itu adalah satu kesatuan dengan Renstra dan renov. Kemudian yang kedua, tidak memiliki sumber dana yang pasti atau belum diketahui sumber dananya, kan tidak mungkin. Hanya menghitung angka saja, tapi duitnya dari mana kan tidak mungkin. Yang ketiga, tidak tahu secara pasti aspek apa saja yang dibiayai. Mana saja yang dibiayai, mana saja yang tidak dibiayai, tidak tahu, maka kan tidak mungkin akan diketahui berapa duit yang dibutuhkan. Kemudian juga tidak mungkin RKS itu bisa tersusun apabila sekolah itu belum mengetahui jumlah secara pasti berapa muridnya. Karena khususnya yang swasta itu sumber keuangan sekolah itu kan dari murid. Kalau jumlah muridnya itu tidak diketahui secara pasti, secara statistik, tidak mungkin RKS bisa. Dan juga tidak mungkin juga akan tersusun apabila jumlah guru dan karyawan dan sekaligus statusnya tidak diketahui secara pasti, juga tidak bisa. Syarat RKS bisa tersusun ada ini. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, mahasiswa, prosedur penyusunan RKS. Kemudian yang terakhir para mahasiswa, dari manajemen pembiayaan tentu adanya pengawasan. Apa sih yang disebut dengan pengawasan? Adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerima. Jadi setiap organ, setiap
pejabat struktural yang ada di sekolah, mulai kepala sekolah, waka, bendahara, kemudian kaleb, kaprodi yang menerima duit, yang menerima dana, itu prinsipnya wajib bertanggung jawab. Ya. Nah, pengawasan ini adalah menyangkut pertanggungjawaban penerima, juga menyangkut penyimpanan, menyangkut pembayaran dan penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Jadi yang saya maksud, semuanya yang menerima duit dari bendahara itu melaporkan dan disertai dengan bukti-bukti kegiatan. Nah, di dalam proses pengawasan itu ada monitoring. Jadi monitoring itu ketika pekerjaan itu belum selesai dilakukan, itu monitor. Nah, di saat monitor itu kan seorang pengawas itu bisa menilai ini seberapa besar keterlaksanaan kegiatan dan duit yang terserap, itu bisa menilai. Kemudian yang ketiga adalah apabila ada temuan-temuan, seorang pengawas akan mencatat dan kemudian akan memintai pertanggungjawaban dari pelaksana. Nah, para mahasiswa, demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita hari ini tentang manajemen keuangan pada sekolah menengah kejuruan. Terima kasih, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.